latar belakangnya atau dasar-dasarnya. Bukan latar belakang full sih, tapi yang melatar belakangi paling tidak sudah jelas gitu ya kalau sudah jadi judul. Produk dan promosi terhadap keputusan pembeli. Itu hasilnya kualitas produk sama promosi berpengaruh. Terus juga ini ada digital marketing, brand loyalty terhadap keputusan pembelian. Itu berpengaruh positif juga. Harga, kualitas produk, itu untuk harga berpengaruh signifikan dan negatif. Sementara untuk kualitas produk berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian. Terus ini ada brand image, electronic word of mouth, terus ada harga terhadap keputusan pembelian. Nah, ini berpengaruh, tidak berpengaruh. Sementara di sini untuk harga pengaruh. Terus lalu selanjutnya ada electronic word of mouth dan customer experience terhadap keputusan pembelian itu berpengaruh. Ada juga brand ambassador, electronic word of mouth, gaya hidup, country of origin, motivasi terhadap keputusan pembelian. Nah, yang brand ambassador tidak berpengaruh, lalu yang X2 tidak terlalu terpengaruh, sedangkan yang sebelumnya tuh di sini berpengaruh IWOM-nya. Lalu di yang ke-7 yaitu electronic word of mouth, online shopping experience, trust, itu terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Jadi electronic word of mouth-nya itu yang di sini sangat berpengaruh, sementara yang di atas kan tidak terlalu terpengaruh. Terus di sini online shopping experience-nya terhadap keputusan pembelian berpengaruh signifikan. Nah, jadi saya memutuskan untuk X1-nya itu kualitas produk, X2-nya IWOM, dan X3-nya harga. Karena di sini harga ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, Bu. Oke, saya mau tanya. Yang tadi, yang IWOM, yang tulisannya tidak terlalu berpengaruh itu emangnya di artikelnya tulisannya gitu? Tidak terlalu berpengaruh Iya. gitu? Iya, tidak terlalu berpengaruh, Bu. Boleh lihat nggak artikelnya? Ya, bentar ya, Bu. Yang ini nih, yang nomor 6. Sebentar, Bu. Oke. Saya cari dulu ya. Oke. Jadi kalau saya ngeliat tuh nanti artikel yang nomor 7 jangan dimasukin ya ke dalam penelitian terdahulu. Mending cari artikel yang lain. Kalau kamu masukin itu nanti
Sama pengujinya bisa-bisa kamu nanti penelitiannya disuruh rubah, disaraninya yang aneh-aneh. Yang tadi ya Bu, yang tidak Yang terlalu nomor 7. terpengaruh. Yang nomor 7. Kalau yang saya mau tanya, mau saya lihat artikelnya yang nomor 6. Iya, yang tidak terlalu berpengaruh. Oke. Sambil dipersiapkan ya, Safina Meisha. Sambil kita nunggu dari Laili, saya mau lihat artikelnya, biar langsung punya Laili selesai, bisa langsung bikin bab latar belakangnya, karena fenomena datanya, fenomena alias data-data yang mendukung fenomenanya semua udah ada juga. Safina ada kan? Baik Ibu, siap Bu. Oh oke, kirain nggak ada. Sambil dibuka juga artikel-artikelnya kalau nanti kita buat diskusi, biar udah siap juga. Ketemu nggak Laili artikelnya? Iya Bu, ketemu sih Bu. Bentar. Oke, good. Ya ini uji F-nya, uji T-nya ada nggak? Tabel uji T. T-nya ini Bu, Tabelnya nggak ada? tabelnya di atas. Di atas kayaknya. Nih. Nah ini, kita IWOM ya. Oh bukannya tidak terlalu berpengaruh, tidak signifikan tuh. Ini yang nomor, Kemarin ini tidak terlalu. ini artikel yang nomor 6 Saya apa artikel yang nomor ini? 7. 6. 6 ya. 6. Nih, dicek di sini. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan baca artikel, kadang-kadang bahkan saya, kalian gitu ya kalau nulis di apa namanya artikel suka salah-salah typo-typo atau suka nggak teliti gitu ya. Jadi cek lagi ke tabelnya kayak gitu. Tidak berpengaruh, berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh, berpengaruh secara signifikan. Terus coba yang tidak terlalu berpengaruh dia di apa di narasi ya kali ya. Laili lihatnya di sebelah mana Iya, kemarin? waktu itu saya kalau nggak salah cari di narasi, bentar. Ini di apa namanya di abstrak bukan? Nih. Itu tadi bukan. Ini tidak berpengaruh, tidak signifikan. Oh, Waktu itu ada. sehingga Saya ini nih lihat ada tulisan nih, di- sehingga Natur Republik saya masih kurang lupa. dikenal. Iya bener ini sih, dia ngomongnya kurang Yang mana, Bu? berpengaruh. Ih, kamu sendiri juga yang punya, yang mana Bu lagi? Mana tadi Iwam? Ih, Bu, waktu itu kamu ada, Bu. gerak-gerak. Iya, iya itu saya juga Tidak terlalu. ngelihat. Bahasanya dia kurang dikenal. Tuh. Artinya konsumen Nature Republic di Pekanbaru tidak terlalu terpengaruh dengan sosial media dalam proses pengambilan keputusan. Tapi hasil penelitiannya bukan tidak terlalu berpengaruh, hasil penelitiannya tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Nanti dirubah ya. Oke, baik, Bu. Oke, coba bisa balik ke tadi yang GUP-nya. Nah, oke. Coba ke artikel yang nomor 1 atas. Artikel nomor 1, 2, 3. Oke, nah tadi kan Leli sudah memutuskan nih bahwa yang akan dipakai adalah kualitas produk, berarti artikel nomor 1 dipakai. Terus artikel nomor 2 berarti nggak dipakai ya, dibuang ya. Kemudian artikel nomor 3 dipakai ya kan, karena ada harga, ada kualitas produk. Artikel nomor 4 gimana? Coba ke bawah. Ada kualitas produk, berarti dipakai.
Artikel ke-5 dipakai karena ada IWOM. Kemudian artikel ke-6 dipakai. Artikel 7 dibuang ya. Ini ada Iwong juga, Bu. Iya, tapi kalau kamu pakai artikel yang nomor 7, nanti kamu kalau pas ujian bisa jadi dipertanyakan. Kenapa? Karena di sini belakangnya ada keputusan pembelian. Kepuasan konsumen. Ya duanya. Ujung akhirnya bukan keputusan pembelian. Oh, ada. Nanti kamu malah loh, memangnya topik kamu apa? Kepuasan atau keputusan? Nanti gitu pas lagi ujian takutnya. Jadi hindari. Yang nomor 7 saran saya dibuang aja. Toh tanpa ada nomor 7 kan di atas kan udah ada. Iya. Atau kalau mau, kamu cari lagi jurnal lain, tambahin tapi cari yang lain. Yang isinya cuman misalkan kualitas, langsung ketik aja di Google nih berarti nih, karena sudah ketahuan nih. Jadi kemarin itu proses kita cari artikel itu cuman untuk biar kita bisa dapat X, ya kan? Sekarang Laili udah dapat Iya. nih X-nya apaan aja. Sekarang ganti nih cara nyarinya di Google dirubah Laili. Jadi ketik aja Langsung judul kualitas saya. produk. Iya, kualitas produk, harga dan IWOM terhadap keputusan pembelian gitu. Oke, baik, Bu. Oke, nah ini kan GUP udah selesai. Coba ke bawah, baru sampai X and Y ya kita ya. Udah. Oke, Baru begini aja. oke, nggak apa-apa. Oke, karena memang kan saya mintanya cuma sampai kita menentukan X ya kemarin ya. Jadi tolong sekarang Laili, karena sudah X-nya sudah dapet, Y-nya sudah dapet, ini data-datanya yang untuk fenomena sudah ada, silakan langsung ditata dalam bentuk seperti proposal skripsi. Punya template-nya nggak pada semuanya? Proposal skripsi. 1, 2, 3. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oh ya, nanti saya forward, ingetin saya ya. Nanti saya forwardin template-nya. Jadi dibuat nih latar belakangnya ya Laili, teman-teman juga yang nanti sudah oke, dapat sampai X-nya, fenomena datanya udah oke. Kemudian di bab 2-nya dicari teori-teori terkait X dan Y yang sudah didapat. Cara carinya gimana? Jadi gini teman-teman, untuk di bab 2 itu kan ada definisi ya. Yang kita butuhkan tuh ada definisi kalau kalian mau mencantumkan kenapa sih misalkan nih kayak Laili tadi ada X1-nya kualitas produk, ada kemudian harga sama IWOM. Mau kita cari teorinya dulu misalkan tentang kualitas produk. Dicari definisi kualitas produk. Mau menarasikan kenapa kualitas produk itu penting dalam sebuah bisnis boleh. Kemudian kualitas produk itu apa aja sih alat untuk mengukurnya gitu ya atau indikatornya atau dimensinya itu juga dicari. Nah, kalau sudah nanti di bagian akhir gitu ya, udah di definisinya udah dapet, kemudian dimensi indikatornya udah dapet, silahkan kalian buat seperti kesimpulan. Menurut kalian jadinya secara teori gitu ya, secara teoritis apa sih definisi dari dari kualitas produk gitu. Nah, jangan lupa dicek nih. Laili kan meneliti mengenai Emina ya, betul? Iya, Bu. Nah, nanti ketika sudah jadi kesimpulan dari definisi, cek lagi jangan sampai definisi yang kita buat kesimpulannya, jangan sampai nggak matching sama yang mau kita teliti. Walaupun eminanya belum kita tulis. Gitu ya. Kenapa? Kan kita mau meneliti tentang produk nih, berarti kan produk kosmetik. Jadi cari definisi mengenai kualitas produk yang mewakili produk kecantikan ini gitu, Emina gitu. Jadi ketika nanti Laili mencari definisi mengenai kualitas produk kan banyak tuh, bukunya beda-beda, betul ya? Dari penelitian terdahulu juga banyak, kalau mau dipakai boleh. Hati-hati ketika mencari definisi, jangan sampai definisi yang dipakai itu nggak nyambung sama kamu mau meneliti Emina gitu. Terus indikatornya juga matchingin, jangan sampai nih kamu mau menelitinya kan mengenai Emina, taunya kualitas produk yang kamu tulis itu isinya misalkan ada kualitas kecepatan website gitu, kan nggak nyambung gitu. Paham ya, Laili ya, Iya, Bu. teman-teman. Jadi walaupun kita mencari definisi itu dari referensi mana aja sebenarnya boleh,
Tapi tugas kita sebagai peneliti adalah kita yang menyaring, teman-teman. Jangan sampai definisinya nggak matching sama yang mau kita teliti, gitu. Nah, cari definisi minimum dari 3 sumber yang berbeda ya, teman-teman. Minimum itu minimum banget. Terus cari referensi untuk indikator atau di tes. Aduh, maaf. Saya nggak sadar, mati. Saya sampai mana ya tadi ngomongnya ya? Nyari yang matching, Bu. Yang udah. ini, Bu. Ya, terus indikator 3 sumber. Oh, oke. Misalkan nih kalian udah dapet nih referensi 3 sumber yang berbeda. Udah dapet nih, oh dari sumber yang pertama, definisi dari kualitas produk adalah bla 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 bla, udah. Kemudian indikatornya adalah begini begini begini. Terus kalian dapat nih buku yang kedua atau artikel yang kedua, jadi referensi yang kedua. Ternyata pas kalian baca, ternyata referensi yang kedua ini definisinya sama referensi yang ke satu. Boleh nggak? Boleh. Sebenarnya boleh. Tapi kan berarti kalian sudah dapat 2 referensi walaupun isinya sama gitu. Nah, tinggal menarasikannya aja yang berbeda. Misalkan menurut si yang tadi ya definisi yang pertama, menurut referensi si A bilang bahwa kualitas produk adalah bla 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 bla. Hal ini sejalan pula dengan definisi kualitas produk yang disampaikan oleh si ini yang menyatakan bahwa ini juga begini gitu. Jadi kayak cuman simpelnya aja. Jadi intinya sama kan gitu. Cuman menarasikannya aja yang kitanya harus kreatif gitu. Kemudian indikatornya ternyata dari referensi kedua juga sama, Bu. Gimana? Ya nggak apa-apa. Jadi pas menuliskan di bagian indikator, adapun indikator dari kualitas produk adalah ini. Indikator yang sama juga dikemukakan atau dinyatakan sebagai indikator dari kualitas produk menurut siapa gitu. Tuh boleh. Tuh ya. Jadi sebenarnya boleh dari 2 sumber apa namanya terus isinya indikatornya atau dimensinya definisinya sama atau dimensinya sama itu sebenarnya boleh, tapi tinggal kalian tetap harus mencantumkan bahwa itu sumbernya siapa dan dia sebenarnya intinya tuh ngomong apa gitu. Terus sumber yang ketiga juga gitu. Kalau mau lebih dari 3 boleh, Bu, boleh banget. Ya. Kemudian saat yang menyimpulkan kalau bahasanya dulu kalian di MRB mungkin kalian ingat bilangnya mensintesakan gitu ya. Mensintesakan bahasanya. Jadi, ketika kita membuat kesimpulan dari teoritikal atau referensi-referensi yang ada dimensi, definisi, ada indikator, itu sebenarnya caranya banyak. Pertama, kalian boleh bikin kayak menggabungkan beberapa definisi yang berbeda dari sumber yang berbeda, kemudian kalian sintesa. Itu boleh. Kalau menurut kalian setelah kalian sintesa itu memang lebih matching atau lebih cocok buat jadi definisi buat penelitian kalian, itu nggak apa-apa. Kalau contoh kayak Laili tadi kan, oh kualitas produk dari Emina gitu ya. Oh ternyata Bu, saya kayaknya lebih kalau cuman menurut si A doang kayaknya kurang masuk deh Bu, saya definisinya gitu. Menurut si B doang juga kurang masuk Bu. Menurut si C doang juga kurang masuk Bu. Tapi pas saya kompilasi antara A, B, C ini sumber ini pas saya sintesein bareng, ternyata jadi lebih make sense Bu buat Emina. Boleh. Tapi boleh juga kesimpulannya itu kalian bikinnya itu cuman gini, Bu, dari 3 referensi yang saya ambil, ternyata yang paling cocok buat Emina itu referensi yang nomor 3. Referensi nomor 1 sama 2 nggak apa-apa sih Bu, bisa, cuman kayaknya paling cocok 3. Boleh nggak Bu saya ambil yang 3 doang? Itu sebenarnya juga boleh.
Gitu ya. Jadi nggak mesti kalian mensintesakan gabung semua jadi satu. Indikator ini ketika membuat kesimpulan itu kan indikator juga harus dicantumkan ya. Jadi dapat disimpulkan definisi adalah bla 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 dengan dimensi ini atau indikator ini gitu. Nah, dari 3 sumber indikator yang kalian dapetin, pertanyaan penting nih, saya mau tahu. Teman-teman kira-kira udah dapat atau inget nggak waktu mata kuliah MRB? Kira-kira dari 3 indikator yang berbeda, dari sumber yang berbeda, yang kita mau pakai buat penelitian kita, indikator yang mana? Apakah 3-tiganya atau salah satu atau gabungan atau gimana? Silakan. Gimana nih indikatornya? Yuk, nggak apa-apa, salah juga. Yang penting kan kita lagi belajar sama-sama. Menurut kalian gimana cara menuliskan? Salah satunya Bu biasanya. Kalau dari Ilham, salah satunya. Misalkan sumber yang ke-1 gitu ya, atau sumber yang kedua gitu ya, atau sumber yang Iya, Bu. ketiga. Oke. Yang lain? Sama Ilham. Yang paling banyak berulang nggak sih Bu? Yang paling banyak apa, Sadam? Berulang gitu Bu, misalnya di para ahli 1 nyebutin ini, terus di kedua ada nyebutin itu juga dipakai. Katanya sih Bu, saya tahu aja. Oh, jadi yang berulang gitu, yang paling banyak disebutin gitu, indikator yang dipakai. Iya Bu. Oke, itu dari Sadam. Jadi dibaca 3-tiganya sumbernya, kemudian kata Sadam kalau misalkan ada indikator yang berulang muncul terus, itu aja yang dipakai gitu. Yang enggak berarti enggak ya Sadam ya? Iya sih Bu, kayaknya. Oke. Yang lain silakan. Kalau menurut saya tergantung apa yang mau kita teliti, Bu. Jadi kan misalkan Apa yang apa? Mau diteliti? Iya. Oke. Jadi disesuaikan dulu sama yang kita teliti apa, terus nanti indikatornya mungkin bisa aja ada yang satu sumber doang yang sama, yang sesuai sama yang diteliti, atau mungkin juga kayak perpaduan antara entah itu sumber 1, 2, 2, 3 atau 1, 3. Jadi kayak dibagi. Jadi tergantung apa yang mau kita teliti. Jadi disamain gitu. Oke. Thank you, Adel. Yang lain? Silakan. Ada lagi pandangan mengenai gimana sih kita menentukan indikator buat penelitian kita? Soalnya itu kan nanti kita pakai buat ke definisi operasional, iya kan? Di bab 3 buat jadi kisi-kisi instrumen, buat bikin kuesioner tuh asalnya tuh dari bab 2 ya, teman-teman. Jadi kuesioner itu nggak ngasal loh. Saya waktu itu pernah ada nguji skripsi yang dia bab 2-nya apa, nyebutin indikatornya apa. Di definisi operasional beda lagi ngomongnya, di kuesioner beda lagi isinya. Itu saya penuh kegalauan banget itu bacanya. Tapi terjadi gitu. Nah, ini nih, karena yang bab 2 ini yang kita simpulkan di akhir ini buat nanti definisi operasional kita, buat kisi-kisi instrumen, buat nanti jadi pertanyaan, dasar pertanyaan atau pernyataan kuesioner kita. Silakan terkait indikator. Ada lagi masukan selain tadi dari Ilham, ada dari Sadam sama dari Adel? Kayak misalnya diminta landasan teori, misalnya dari purchase intention gitu, ada tiga tokoh gitu Bu landasan teorinya. Nah, habis itu dari landasan teori tersebut, kayak yang Adel bilang gitu, kayak diperpaduin yang disebutin apa aja gitu Bu, yang menjadikan indikator gitu. Jadi saya tuh dari landasan teori, tokoh-tokohnya bilang apa, nah dari tokoh-tokohnya itu nanti jadi indikator buat di definisi operasional gitu Bu. Oke, jadi mirip-mirip lah ya kayak gabungan antara Sadam sama Adel lah yang ngomong ini ya, Risa ya. Oke, sip. Oke, baik. Teman-teman, klarifikasi sedikit nih dari saya soal indikator. Jadi sebenarnya kalian ini kan masih jenjang S1, strata 1. Yang baik adalah ketika kalian mencari indikator gitu ya, kemudian menyimpulkan di bagian kesimpulannya setiap variabel adalah kalian silahkan cari indikator yang paling mendekati dengan objek yang mau kalian teliti. Kan tadi dapat 3 sumber ya, 3 sumber yang berbeda. Dari 3 sumber itu salah satu mana yang paling mendekati dan paling tepat. Pilih full, tidak boleh ada yang dipotong, tidak boleh ada yang di-cut, tidak boleh ada yang dibuang. Yang benar adalah seperti itu. Kenapa? Kalian masih strata 1. Beda kalau kalian sudah di S2.
boleh dikembangkan. Tadi yang Sadam bilang tuh seperti itu, gabungan antara yang Adel bilang yang seperti Risa sampein gitu ya, itu boleh kalau kalian S2. Kalau kalian S3, bahkan dari 3 sumber itu semua indikatornya digabung supaya membentuk indikator yang baru. Jadi kalian menemukan nanti sesuatu yang baru. Jadi ternyata dari satu variabel ini bisa didapatkan dengan indikator, misalkan tadinya dari sumber 1 cuma ada 2 indikator, sumber 2 ada 2, sumber 3 ada 2 juga. Kalau kalian S3 jadi 6 indikatornya. Kenapa? Sesuatu yang baru. Kalau di S2 kalian boleh gabungkan mana yang diperlukan yang cocok gitu ya, yang kata Sadam yang paling banyak sering keluar gitu dan yang paling sesuai dengan penelitian kita, kata Adel dan Risa, itu yang dipakai. Misalkan ternyata dari sumber 1, sumber 2, sumber 3, saya pilihnya 4 Bu yang paling cocok. Dari sumber 1 ada 1, dari sumber 2 dua-duanya saya pakai, sumber 3 saya pakai 1. Itu boleh. Tapi kalau di S1 itu sebenarnya kalian justru cari referensi yang ya sudah itu aja pakai. Jadi cara paling gampang ketika kalian menyusun bab 2 adalah begini caranya. Cari satu definisi yang dari buku gitu ya. Kemudian ada nggak penelitian terdahulu yang juga pakai buku yang sama, yang definisinya mirip, yang indikatornya mirip sama referensi dari buku. Itu triknya. Kemudian kalau bisa kalian dapetin artikel gitu ya yang indikatornya sama kayak yang di buku yang tadi kalian dapat gitu ya. Yang di artikelnya penelitian terdahulunya itu dia sudah ada kisi-kisi instrumennya, dia udah ada butir pernyataannya malah gitu. Jadi kalian nggak usah bikin pertanyaan dari nol. Tinggal copy paste aja dari artikel itu. Kenapa kalian masih strata 1? Nggak usah kayak orang galau gitu, waduh itu udah tingkat dewa banget deh. Kalau yang tadi dibilang sama Sadam tuh udah keren banget itu, Sadam udah siap buat S2. Adel sama Risa siap buat S3 nih kayaknya. Ilham, terima kasih. Nah ini yang paling tepat adalah kita mencari yang paling sesuai sama penelitian kita gitu ya objeknya, tapi salah satu sumber aja. Jadi triknya adalah sekali lagi cari definisi buku mungkin 2 gitu ya dari buku yang berbeda. Kemudian cari penelitian terdahulu atau artikel yang definisi sama indikatornya mirip sama yang kalian dapat tadi dari buku. Yang sama kalau bisa. Nah, cari artikelnya ini yang dia juga mencantumkan ada butir-butir pernyataan kalau bisa. Jadi kalian udah nggak usah nebak-nebak lagi. Kalau dia di penelitiannya di artikelnya cuman mencantumkan kisi-kisi instrumen, dari sekarang buru-buru kalian email tuh yang punya artikel, minta kuesionernya dari sekarang. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa memakainya ini indikatornya? Kenapa butir pertanyaannya mengambil dari situ? Bu, karena butir atau Pak, karena butir pernyataan yang saya ambil ini, saya ambil dari penelitian terdahulu yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Gitu loh, teman-teman. Karena kalian masih S1, sah banget itu, udah bagus. Bahkan penelitian-penelitian yang masuk ke Scopus aja mereka kayak begini gitu. Maksudnya mereka justru mencari yang kayak gitu. Kenapa? Karena untuk mencari validitas dan reliabilitas sebenarnya nggak mudah gitu. Jadi kalau ada yang sudah valid dan reliable, mereka pakai itu untuk penelitiannya. Gitu. Itu ya. Jadi silahkan nanti dibuat kita kan akan ketemu lagi minggu depan ya di jadwal UTS ya. Di jadwal UTS ini silahkan kalau bisa sudah ada draft yang isinya adalah bab 1 dan bab 2. Nah, di pas pertemuan pada saat UTS ini, kita tidak UTS, karena nilai UTS akan saya ambil dari ini yang sudah kalian lakukan sekarang. Oh, datanya ada nggak mendukung untuk dapat topik gitu ya. Terus memilih X-nya benar nggak caranya gitu ya. Kemudian bab 1, bab 2-nya itu juga yang akan saya nilai sesuai sama template skripsi atau tidak. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi draft bab 2-nya sama kalau draft bab 1 kan gampang ya, cuman latar belakang. Terusan berarti rumusan masalahnya saya silahkan menurut kalian mau kayak gimana, nggak usah ngikutin kakak kelasnya dulu. Rumusan masalahnya tujuan ala-ala kalian dulu. Buat silahkan. Nanti kita diskusikan pas di pertemuan ke-7. Manfaat penelitian buat ala-ala kalian. Bab 2-nya cukup buat subbabnya itu adalah sesuai dengan
variabel yang kalian teliti aja. Kalau kayak Laili tadi ada keputusan pembelian, ada kualitas produk, ada harga, dan IWAM, berarti itu aja. Belum perlu yang lain-lain yang dicari. Jadi cuma definisi sama indikator aja. Gitu ya. Untuk next ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke GUP-nya punyanya siapa tadi, Safina? Ada pertanyaan dulu? Atau ada yang perlu didiskusikan? Silakan, Sadam. Ibu mau memperjelas tadi yang soal indikator, berarti kita ngambil salah satu aja, misalnya ada 3 ahli ngomongin indikatornya apa-apa aja gitu, Bu. Terus kita pilih salah satu aja yang menurut kita paling mendekati dan kita ambil semua yang disebutin indikatornya, Ibu. Jadi kita potong apa. Betul, Sadam. Nggak boleh ada yang dibuang. Oke, Bu. Saya sekalian mau nanya, Bu, kalau yang nanya soal ahli kan pengertian tadi definisi itu kan 3, Bu. Tapi kan kadang ada ahli juga yang nggak nyebutin soal indikator. Maksudnya itu dari 3 pengertian itu udah pengertian beserta indikator dari ahlinya itu tuh 3 pengertian, 3 indikator ahli. Oh, paham. Kalau kamu beruntung, kamu dapat buku yang di dalam bukunya itu ada definisi, ada dimensi, dan ada indikator, pakai yang itu, saran saya. Karena itu yang paling bagus. Artinya si penulis itu, si ahli ini membuat definisinya dan membuat indikatornya berdasarkan definisi yang dia buat gitu. Dimensi sama indikatornya dia, alias dia nggak ngasal. Tapi kalaupun nggak dapet, Sadam, boleh kamu pakai definisinya mungkin dari 3 sumber yang berbeda, indikatornya dari 3 sumber yang berbeda lagi, nggak masalah. Tapi dicek dulu, Sadam, caranya. Jangan sampai nanti definisinya ngomong gini, taunya ada butir indikator yang kayaknya nggak nyambung gitu loh sama definisi yang dibuat gitu. Kebayang nggak ya? Semoga kebayang sih, Sadam ya. Ini konteksnya definisi sama indikator beda ahli gitu. Iya, kalau misalkan kamu dapat dari 2 sumber yang berbeda. Oh, definisi pakai punyanya si A, indikator kamu pakai punyanya si F misalkan gitu. Tapi jangan sampai indikatornya ini kayak pas kamu cocokin sama si definisi ini kayak kamu nggak matching gitu loh, Sadam. Soalnya kemarin ada, akhirnya untungnya mahasiswa bimbingan saya dapat sih, nemu sih gitu. Begitu di kesimpulan dibuat, jadi berdasarkan referensi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi adalah bla 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 bla. Adapun indikator pada penelitian ini akan digunakan adalah ini. Taunya pas di kesimpulan kayak gitu, di matchingin itu aneh gitu loh. Kok definisinya begitu tapi kok nemu indikatornya beda loh, kok nggak masuk sih gitu. Oh iya ya Bu, katanya aduh gitu. Terus akhirnya kita kuplak-kuplak lagi cari referensi bareng, dan akhirnya dapet sih. Kemarin saya seharian sama mahasiswa saya bimbingan skripsi, kita ketemu jam 10, Starbucks buka, tutup kita balik pas Starbucks tutup, untung nggak diusir pulang. Ya ampun, saya lupa record lagi dari tadi, saya record dulu gitu, Sadam. Semoga cukup jelas. Recording in progress. Ini Bu, kalau misalnya tadi kan definisi misalnya variabelnya itu kan kalau kita lihat dari jurnal dia ngekutip dari orang yang itu kita nyantuminnya atau kita harus nyari orangnya langsung atau kita kutip dalam kutipan gitu Bu? Kutipan dalam kutipan itu tidak boleh. Sebisa mungkin harus dihindari dengan sangat pada saat meneliti. Jadi yang bagus adalah cari sumber aslinya. Tapi Sadam, maksud saya penelitian terdahulu ini lebih untuk indikatornya. Jadi kalau bisa kamu cari penelitian yang misalkan gini. Oh tadi mau meneliti mengenai kualitas produk gitu ya. Kamu udah dapat nih definisinya dari buku mana, dapat indikatornya juga dari buku mana. Terus kamu dapat nih artikel penelitian terdahulu yang dia pakainya indikatornya sama yang di buku yang mau kamu simpulkan, yang mau kamu pakai gitu. Kalau ternyata yang si artikel penelitian terdahulu ini tidak kamu cantumkan di bab 2 sebagai referensi di tinjauan pustaka karena kamu tadi bilang di dalam gitu ya, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi nanti pas di bab 3, pas di kisi-kisi instrumen, kamu bisa tuh tulis tuh pas di kisi-kisi instrumen sumbernya itu dari mana gitu, Sadam. Sumbernya adalah dari artikel itu. Ketika kamu bikin kisinya, palingan gitu. Nggak dicantumin di bab 2 nggak apa-apa, tapi minimum si penelitian terdahulunya ini benar-benar indikatornya persis sama kayak yang indikator kita yang ada di bab 2 gitu.
Berarti kalau gitu kita nyari langsung ke yang aslinya Bu, nyantumin ke Ya, situ. selalu. Betul. Tapi kalau Cari tahunnya sumber nggak apa-apa Bu. primer. Kenapa? Tahunnya misalnya tahunnya kan biasanya kalau pengertian dari itu tahun-tahun awal gitu. Nah, caranya adalah begini. Kamu sebutkan dulu penelitian yang aslinya tuh. Misalkan Saddam mengutip Miguna gitu kan. Nah, kamu cari dulu bukunya saya nih. Miguna tahun misalkan 2000 menyatakan bahwa begini 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 begini. Definisi tersebut kemudian dikutip kembali pada penelitian oleh Saddam gitu ya pada tahun 2023 yang menyatakan hal serupa gini-gini gitu loh caranya. Jadi Bu, tidak di dalam siapa gitu. Kenapa? Masih bingung Bu, jadinya gimana? Kamu bikin dulu kalau nanti nemuin di dalam mana sumbernya aslinya kamu cari, artikelnya kamu cari nanti kita pelajarin bareng. Oke, berarti Memang kalau belum melakukan susah. catatnya masih di dalam aja dulu ya, biar nanti di Ya, tapi sumber aslinya kamu harus cari ya. Jadi biar kita belajar bareng ya. Ibu. Oke, sudah Bu. Oke. Makasih banyak Sip. Ibu. Sama-sama. Silakan Adel. Ini Bu, saya mau nanya. Jadi kan saya udah dapat indikator yang mayoritas itu poin-poin sesuai sama objek yang mau saya teliti kan Bu. Tapi itu ada satu yang bikin saya ragu gitu Bu. Kan saya kan variabelnya itu kan variabel X kan kualitas layanan ya Bu. Nah, kualitas layanan. Jadi ada 5 indikator yang disampaikan dalam dari satu sumber. Itu ada yang pertama itu yang bikin saya ragu-ragu itu tangible atau berwujud. Nah, saya kan di objek itu kan perusahaan jasa ya Bu. Nah, saya tuh perusahaannya apa? Tiket.com. Oh, tiket.com. Iya, terus saya bingung pakai itu atau enggak. Tapi selebihnya sih buat poin kedua sama kelimanya itu udah sesuai sama yang mau saya teliti Bu. Cuman yang pertamanya ini doang saya agak ragu-ragu karena kan tangible itu kan berwujud ya Bu. Jadi yang kayak kelihatan. Ya. Nah, itu sekarang gini, pengertian tangible-nya di dalam indikator itu apa? Dari referensi itu. Berkenaan dengan fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan. Oke, sekarang saya tanya, tiket.com memberikan kamu sesuatu yang sifatnya fisik bisa kamu pegang yang jadi milik kamu nggak? Kalau kamu menggunakan jasa tiket.com. Enggak, Bu. Adalah e-tiket, jadi milik kamu. Tapi kan itu enggak fisik, Bu. E-tiket, elektronik. E-tiket itu kan jadi milik kamu gitu loh. Itu tangibility-nya tuh, jadi pengertian dari tangible kalau kamu cari secara definisi itu ada sesuatu yang bisa dilihat, dirasa, dipegang gitu ya. Itu adalah tangible artinya. Jadi kalau cuma tiket.com, kamu beli tiket terus kamu nggak dikasih kode bookingnya, kamu nggak dapet bukti pembayaran, bukti bahwa kamu udah bayar, kamu kan bakalan stres kan? Ini beneran nggak ya? Gue besok bisa berangkat atau enggak gitu? Terbayang nggak? Kebayang Bu, kebayang. Nah, jadi ketika kamu sudah mendapatkan sesuatu yang jadi pegangan kamu untuk meyakinkan bahwa kamu benar sudah membeli sesuatu, itu juga adalah bentuk lain dari tangibilitas. Gitu. Ya. Berarti, cuman nanti kamu harus perkuat cari lagi referensi apa sih pengertian dari tangible, karena takutnya kalau dosen yang masih sangat konvensional, tangible buat mereka itu yang harus dipegang, yang kayak kamu ngomong harus dipegang tangan, padahal tangibilitas itu bukan itu gitu. Oke, siap Bu. Sekarang ilmu pemasaran sudah berkembang soalnya Adel. Cari yang buku pemasaran yang terbaru terkait tangibilitas ini, tangibilitas produk perusahaan jasa itu ada kok. Manajemen pemasaran jasa, tapi kamu cari tangibilitasnya di manajemen pemasaran jasa. Saya ingat ada di bukunya. Oke, siap Bu. Sama yang satu lagi Bu, tadi kan Ibu udah nyebutin pertanyaan ya Bu, butir pertanyaan. Nah, itu ada nggak sih Bu kayak minimal butir pertanyaan dari tiap-tiap indikator? Jadi kalau berdasarkan aturan metodologi penelitian, teman-teman, misalkan nih, tadi kita udah dapat indikator dari satu sumber, indikatornya kita tuh ada 6. Ternyata pas disebarin kuesionernya, padahal kita udah ngambil dari penelitian terdahulu yang semuanya udah valid gitu ya. Ternyata nggak tahu gimana pas kita yang nyebarin, kok ternyata dari 6 pertanyaan, 6 indikator itu tinggal sisa 3 atau 4
indikator yang pertanyaannya semuanya valid, yang 2 terpaksa harus dihapus. Itu pun sebenarnya secara metodologi masih boleh, itu ada aturannya kok, bahwa dalam sebuah penelitian ketika persentase indikatornya itu sekian persen dari awal itu masih boleh gitu. Saya lupa aturannya, saya harus baca bukunya lagi. Nah, itu masih boleh sebenarnya. Jadi artinya apa? Sebenarnya bikin butir pernyataannya pun masing-masing satu, terus nanti ternyata ada yang nggak valid terus jadi indikatornya kehapus pun sebenarnya masih sah dan boleh. Itu jenjang Scopus aja masih menerima gitu. Penelitian itu kan katanya yang kalau udah masuk ke Scopus itu udah yang paling kualitasnya paling oke kan. Yang kayak gitu itu Scopus masih nerima, Adel. Nah, cuman memang alangkah baiknya apabila kita meneliti itu tidak ada indikator satupun yang terhapus kan gitu ya, Del. Kenapa? Sehingga yang kita teliti itu sesuai gitu dengan referensi kita gitu. Jadi kalau di awal kita bilang bahwa indikatornya ada 6, maka pas kita selesai nyebarin kuesioner, cek validitas data, ternyata indikatornya memang benar ini gitu. Jadi ada paling tidak dalam satu indikator itu ada butir pernyataan yang mewakili dan tidak. Yang tetap dianggap valid lah gitu. Itu boleh kayak gitu. Jadi memang kalau di UPN kenapa jadinya dosen itu mengharuskan minimum butir pernyataan minimum 2 per satu indikator. Ada yang minta dosen bahkan satu butir pernyataan bikin 3 pertanyaan ya gitu. Kenapa? Karena biar kalau misalkan nanti ternyata ada satu butir yang tidak valid, masih ada 2 yang mewakili indikator itu. Jadi indikatornya nggak hilang. Sebenarnya itu sih alasannya, Del. Tapi sebenarnya nggak ada minimum. Kalau secara metodologi ya, mau kamu 1 boleh, mau kamu 2 boleh, mau 3 boleh, nggak masalah per indikator gitu. Siap, paham Ibu. Terima kasih Bu. Sip. Ada lagi sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, Safina, saya Next-nya boleh saya nggak Bu? Oh, habis Safina, boleh Ilham. Silakan Safina. Baik, Ibu izin share screen ya, Bu. Yep. Apakah udah terlihat, Ibu? Yep, sudah. Lanjut. Oke. Jadi di sini untuk topiknya saya milih keputusan penggunaan, Bu. Nah, di sini ada beberapa yang saya udah temuin jurnal yang negatif. Datanya dulu atas. Oh, oke. Bentar, Bu. Jadi masalah yang saya masalah yang saya ingin teliti di sini itu, jadi kan Bank Indonesia itu punya fokus untuk mengubah proyeksi di tahun 2025 tuh keuangan digital dengan mengeluarkan si QR Response Indonesia Standard itu ya Bu Kris. Nah, tapi berdasarkan data yang ada, penerapan Kris itu belum sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia, yaitu pembayaran dengan bank digital. Maksud saya pembayaran secara keuangan digital. Nah, di sini ada volume transaksinya Kris di Indonesia itu mencapai 675 transaksi dengan nilai transaksinya itu sebanyak 69,33 triliun. Nah, ini belum sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai Bank Indonesia, yaitu membuat Kris menjadi 2025 tuh Indonesia menggunakan berfokus pada keuangan digital, karena di sini volume transaksi kartu debit itu sendiri untuk sebagai sistem pembayaran itu masih lebih besar angkanya dibandingkan Kris itu sendiri. Tadi kan di sini mencapai 69,33 triliun ya Bu. Sedangkan untuk kartu debit sendiri nilainya itu di Indonesia sampai pada Oktober 2022 itu masih sebesar 668,83 triliun Bu. Dan berarti cuma 10% ya QRIS-nya ya? Iya Bu. Jadi belum memenuhi apa yang diinginkan sama Bank Indonesia. Kemudian untuk yang dinilai transaksi uang elektronik juga itu masih lebih besar dibandingkan Kris Bu, sebanyak 98,55 triliun sampai dengan September 2022. Nah, di sini yang topik yang saya teliti itu keputusan penggunaan sistem pembayaran ya Bu, sistem pembayaran Kris dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya seperti kartu debit ataupun e-wallet Bu. Jadi di sini yang saya cari berdasarkan penelitian terdahulunya itu yang pertama saya menemukan bahwa kemudahan itu di sini tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan Bu. Di sini salah satunya yang bakal saya kemungkinan akan saya ambil sebagai X1 saya yaitu kemudahan Bu. Kemudian di sini juga
ada risk, Bu, ada risiko. Jadi di sini saya menemukan bahwa risiko itu tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, Bu. Kemudian yang terakhir itu yang saya ambil itu ada di tadi di trust, Bu. Jadi di sini saya menemukan jurnal bahwa persepsi kepercayaan atau perceived trust itu tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, Bu. Jadi kemungkinan variabel X yang saya ambil untuk keputusan penggunaan itu ada di perceived ease of use atau persepsi kemudahan, perceived risk atau persepsi risiko, dan trust, Bu, atau kepercayaan. Oke, dicek lagi nanti referensinya ya, jurnalnya. Apakah trust ataukah perceive of trust? Karena itu dua hal yang berbeda. Nanti definisinya beda loh. Trust sama perceive of trust. Perceive, oke. Baik, Bu. Akan saya cek lagi. Ya, Bu. Oke, berarti coba boleh lihat dari nomor 1 jurnalnya yang udah didapat. Dibuka jurnalnya, Bu. Enggak ini. Persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, sama persepsi resiko. Berarti jurnal nomor 1 dipakai ya, karena ada kemudahan, gitu? Iya, Bu. Karena di sini juga berpengaruh positif. Nanti bisa saya... Oke, yang kedua, kemudahan pasti dipakai, jurnal yang kedua. Yang ketiga, coba. Yang ketiga ini, Bu. Ini saya sebenarnya tadinya pengen ambil word of mouth. Di sini ada juga dia tidak berpengaruh, tapi saya belum, sebenarnya banyak, Bu, cuma saya belum sempat nyari jurnal word of mouth yang berpengaruh. Jadi kemungkinan word of mouth juga bisa dijadiin X saya sih, Bu. Oh, jadi 4 nanti mau jadi 4 gitu. Enggak sih, Bu, 3 antara ada satu yang saya ilangin atau saya ganti, Bu. Maksudnya saya ganti ke word of mouth antara 3 tadi. Kemungkinan mungkin ada yang saya ganti ke word of mouth kalau misalnya saya menemukan jurnal. Saran saya word of mouth nggak usah sih untuk kemudahan penggunaan mah. Keputusan, Bu, keputusan penggunaan. Iya, keputusan penggunaan. Orang memutuskan menggunakan, masalahnya ini kan QRIS. Kalau QRIS itu orang jarang sih memang word of mouth ya. Lebih kayak karena necessity atau keharusan, karena outletnya bayarnya harus pakai QRIS gitu kan, lebih bukan karena word of mouth sih. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Karena keharusan apa tuh? Kalau ada tuh boleh, malah word of mouth tuh nggak usah. Jurnal 3 hapus aja kalau gitu. Jurnal 4 boleh lihat. Baik, Bu. Ini. Jurnal 4 dipakai, oke. Jurnal 5 dipakai juga, oke. Jurnal 6. Oke, ini yang dicek ya. Perceived ease of use, ini kan kemudahan penggunaan ya. Iya. Terus trust-nya ini di sini trust ya, bukan perceive of trust ya. Iya, trust. Oke. Berarti dipakai nomor 6, nomor 7-nya udah nggak ada. Baru 6, Bu. Oke, berarti sekarang kalau gitu silakan cari lagi, tambahkan lagi jurnalnya, tapi sekarang nyarinya di Google langsung ke 4 variabel ini, nyebutin perceive ease of use, perceive risk, trust terhadap keputusan penggunaan gitu. Yang dicari, tinggal ditambah. Silakan nanti langsung dimasukkan ke langsung dibuat ya untuk format skripsi ya, di drafting bab 1 dan di drafting bab 2. Oke, teman-teman, ini keburu Safina sedang menayangkan ada model penelitian. Boleh agak sedikit ke bawah sedikit, Safina? Iya, Bu. Ya itu. Oke. Jadi teman-teman, ketika berbicara mengenai penggambaran model penelitian itu, kalau kalian ngelihat ada di SPSS atau ada di PLS menggunakan LISREL atau AMOS, sekarang ada PJAS atau apa ya, PASD, apa sih metode yang baru itu saya lupa lagi namanya. Nah itu, ini ketika membicarakan mengenai model, kita menggambarkan variabel kita itu apakah kotak ataupun elips, itu sebenarnya ada alasannya, teman-teman. Jadi kalau model penelitian dengan gambar kotak, ini biasanya variabelnya itu adalah variabel yang bisa diukur secara langsung. Misalkan volume penjualan, ada angkanya langsung. Tapi kalau misalkan tidak bisa diukur secara langsung dan kita harus menggunakan indikator, gitu ya, dan kita harus menanyakan persepsi dari responden, maka artinya variabel kita itu bukan variabel, namanya bilangnya apa sih? Variabel, aduh kok saya lupa, tiba-tiba hilang ingatan. Jadi variabel yang kalau bahasa saya sih variabel yang fix dan
variabel perseptif gitu kalau saya bilangnya sih bahasa saya. Nah, variabel-variabel yang begini nih yang harus pakai butir pernyataan, harus minta persepsi responden, ini biasanya digambarkannya dengan gambarnya itu bukan kotak tapi elips, teman-teman. Itu ada alasannya seperti itu. Kenapa elips? Oh, karena kita tidak bisa dapat langsung ininya apa namanya pengukurannya. Untuk mengukurnya kita harus pakai kuesioner, harus pakai persepsi, maka dia elips. Tapi kalau apa namanya misalkan seperti usia, jenis kelamin, nah itu boleh kotak. Kenapa? Karena kan kalau usia udah pasti langsung gitu kan jawabannya 30, 10 gitu ya. Itu boleh tuh. Tapi kalau apa namanya keputusan penggunaan kita kan nggak bisa dapat nilainya atau angkanya berapa sebelum kita bikin kuesionernya dan ada skala 54321 atau 765431 gitu ya, tergantung skalanya kita mau apa. Itu jadi model penelitian, hati-hati ya teman-teman. Kalau nanti ada yang mendrafting bab 2 sudah mau langsung bikin abu saya sampai ke model penelitian juga. Itu kan penelitian terdahulunya saya udah dapat Bu, sekalian lah gitu model penelitian mau saya bikin gambarnya. Boleh silakan. Nah, di bab 2 ini teman-teman kita belum ada notasi. Kita belum ada simbol. Kenapa? Karena masih teori semua kan. Jadi belum ada ngomongin yang mana variabel independen, yang mana variabel dependen, ya. Jadi masih definisi-definisi dari referensi buku semua. Jadi model penelitian ini belum boleh ada X atau Y simbol-simbol, belum boleh ada H, hipotesis 1, hipotesis 2, H1, H2 itu di model di gambarnya belum boleh ada. Itu ya. Nah, kalau di Safina ini kan bawahnya nih model penelitian ada narasi ya. Bank Indonesia memiliki proyeksi apa segala macam gitu. Nah, sebenarnya narasi model penelitian itu sebenarnya kita menggambarkan kenapa sih panah-panah dari perceive of use ke keputusan penggunaan itu ada nongol. Sebenarnya itu. Saya sebentar ya, Safina, ini saya request remote, tolong di-oke-kan. Oke. Oke. Nah, ini nih untuk garis yang ini nih. Nah, nih. Nah, sebenarnya model penelitian itu kita menjelaskan narasinya ya, menjelaskan kenapa sih garis-garis ini muncul, teman-teman. Kenapa perceive ease of use berpengaruh terhadap keputusan penggunaan itu sebenarnya itu. Kenapa perceive risk berpengaruh terhadap keputusan penggunaan? Kenapa trust berpengaruh terhadap keputusan penggunaan? Jadi narasi di bawah ini sebenarnya kita menggabungkan semua sumber-sumber dari apa namanya tinjauan pustaka kita, mau yang dari buku, mau dari majalah, mau yang ada di latar belakang juga boleh digabungin, yang dari penelitian terdahulu kita ke dalam narasi yang bilang bahwa perceive of use itu memang sangat penting ketika seseorang menggunakan sesuatu bla 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 dengan apa namanya ketika seseorang merasa memiliki persepsi bahwa untuk menggunakan sesuatu itu mudah, maka dia akan memutuskan untuk menggunakan bla bla segala macam. Hal ini sejalan juga dengan penelitian terdahulu yang bilang ini berpengaruh positif bla 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 gitu. Jadi sampai muncul garis ini tuh narasi begitu sebenarnya. Itu model penelitian. Makanya habis itu jadilah hipotesis. Oh, hipotesis satunya apa? Nih garis ini nih hipotesisnya. Perceive of use berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Perceive risk berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Trust berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Hipotesisnya muncul seperti itu karena ada gambar ini plus ada narasinya, teman-teman. Jadi narasinya itu menjelaskan ini, gambar ini. Sebenarnya gitu ya. Kalau ada yang mau udah mulai mendraftingnya sampai situ, masih salah-salah, it's okay kan kita masih belajar. Jadi nanti kita diskusi lagi next week di pertemuan ke-7. Itu ya, makasih loh Safina sudah sampai sini. Jadi saya bisa menyinggung-nyinggung juga yang ini. Baik Ibu, terima kasih banyak juga Bu sudah dibenerin Bu. Makasih Bu. Oke, semoga masuk penjelasan dari saya. Boleh ditutup Safina untuk paparannya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Sebelum saya lanjut ke punyanya Ilham, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Nadia.
Ya Ibu, ada 2 pertanyaan sih Bu. Yang pertama, saya kan misalnya mencari jurnal ya Bu. Misalnya yang pertama itu ada definisinya dulu. Nah kemudian yang berikutnya itu tertera tulisannya itu bukan indikator Bu, tapi misalnya dimensi atau komponen atau kategori. Nah seperti itu tuh, kata-kata seperti itu tuh termasuk indikator atau beda atau hanya nama lainnya atau gimana sih Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau dalam bahasa penelitian, metodologi penelitian, teman-teman, yang namanya indikator itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan indikator reflektif, dan ada yang disebut dengan indikator formatif. Nah, untuk bisa membentuk suatu variabel, kadang-kadang variabel itu perlu komponen-komponen supaya jadi, atau perlu bahan-bahan atau perlu ingredient supaya bisa jadi variabel itu. Nah, itu sebenarnya indikator juga, Nadia. Terima kasih pertanyaannya. Nah, itu yang disebut dengan indikator formatif namanya. Alias, kalau tidak ada indikator-indikator itu, maka si variabel itu tidak akan jadi. Itu sepertinya. Misalkan di situ sumbernya itu referensinya bilang komponen dari variabel X gitu ya. Dari variabel X1 ada 5. Kalau salah satu dari komponennya itu hilang, variabel X1-nya nggak bakalan jadi, Nadia. Itu adalah indikator formatif yang membentuk. Contoh kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan ada lagi gini, indikator variabel apa namanya, misalkan kayak tadi kualitas produk dapat dilihat dari. Nah, dapat dilihat dari itu sebenarnya bahasa lain juga dari indikator. Tapi indikator yang sifatnya reflektif, yang merefleksikan artinya. Contoh sederhana misalkan kalau saya mau bilang botol aqua. Kita bisa tahu itu adalah botol aqua gitu ya, botol air mineral aqua apabila 1, warnanya biru tua, bener nggak? 2, ada logo tulisan aqua-nya. 3, kerutan-kerutan atau gerutan-gerutan di plastik botolnya itu dia spesifik banget, kalau aqua itu udah kayak begitu bentuknya. Itu ya. Nah, itu adalah reflektif. Beda lagi kalau saya bilang gini, komponen pembentuk botol aqua. 1, plastik. 2, ada air misalkan biar jadi botol aqua yang ada isinya gitu. Apalagi 3, ada tutupnya. 4, ada apa itu namanya? Apa sih namanya itu? Kemasannya, bukan kemasan, apa sih yang plastik penandanya itu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau nggak ada plastiknya kan botolnya nggak jadi, itu berarti formatif. Tapi kalau cuma warnanya nggak biru, ya kan tetap jadi botol kan gitu. Kurang lebih seperti itu bedanya formatif sama reflektif, Nadia. Baik Bu, jadi sebenarnya tetap indikator ya Bu ya, cuma kayak nama lainnya gitu ya Bu ya. Betul, Terus, iya. Yang kedua saya mau nanya ini sih Bu, mengenai model penelitian tadi Bu. Tadi kan Ibu bilang bisa kotak, bisa elips ya Bu. Dan kalau misalnya kotak itu tadi Ibu sempat nyebut usia Bu. Nah kebetulan variabel X saya itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama itu usia, yang kedua itu attitude towards complaining, dan yang ketiga itu perceived value. Yang mana usia itu misalnya dia berbentuk kotak. Terus yang kemudian attitude sama perceived value-nya elips. Nah, apakah tidak apa-apa, Bu, jika dalam suatu model penelitian bentuknya beda-beda, atau seperti apa, Bu? Sebenarnya bisa, boleh. Dalam metodologi penelitian itu boleh, Nat. Cuma nanti penghitungannya agak sedikit berbeda. Karena kan berarti bentuk datanya beda. Kalau yang tadi persif apa tadi itu, maka kamu akan menggunakan skalanya skala ordinal hasilnya, karena kan dari kuesioner yang 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan usia kamu nggak mungkin ordinal, pasti nominal angkanya. Ya kan? Langsung ada angkanya soalnya. Nah, itu yang apa namanya yang membedakan. Nah, tidak semua alat analisis itu bisa menghitung bersamaan apa namanya data yang ordinal dan nominal jadi satu. Kalau mau yang nominal dikonversi dulu jadi ordinal, atau yang ordinal dikonversi jadi nominal baru bisa. Itu pakai SPSS. Atau ada sekarang itu ada alat analisis baru. Nanti boleh kalau ada yang mau ikut
seminarnya itu gratis di hari Sabtu. Nanti saya share di grup. Saya lupa lagi tadi saya udah niat mau nge-share sih, cuman saya lupa. Saya taruh mana lagi ya? Coba. Duh, saya lupa. Pakai data panel nggak mungkin, itu bukan panel. Smart PLS nggak bisa soalnya itu, Nat. Kalau kamu gabungan antara ordinal sama nominal. Amos bisa sih, cuman Amos kamu sanggup nggak ya? Mungkin dipertimbangkan cari cari variabel lain aja ya Bu ya. Iya. Atau kalau kamu mau belajar nanti pakai aduh, nama alat analisisnya apa? GSAHP. Duh, saya lupa lagi namanya, Nat. Nanti kamu coba deh diskusi lagi kita kapan kalau ada waktu kosong ketemu, nanti kita baca buku apa namanya statistikanya bareng ya. Saya lupa namanya, saya takut salah soalnya nanti. GHSA. Duh, apa ya namanya itu? Iya, Bu. Ada itu yang bisa gabungkan, dia menghitung bersamaan nominal dan ordinal, tapi memang agak ngejelimet. Agak susah ya, Bu. Iya. Atau nih nanti saya share screen nih ketemu. Bentar, saya share screen saya share di WhatsApp grup. Silakan kalau hari Sabtu ada yang mau ikut langsung aja daftar, itu for free. Jadi lumayan kalian bisa dapat ilmu mengenai metodologi, paling tidak sisi statistikanya untuk teknik analisisnya. Untuk menentukan teknik analisis yang tepat buat penelitian kalian. Gitu ya, Nat? Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Sama-sama. Silakan. Yang lain ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke Ilham. Oke, silakan Ilham. Baik, yang pertama itu masuk ke masalah. Masalahnya ini berada di mana ternyata dari penelitian iPrice itu Lazada itu ada di peringkat keempat setelah Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee dengan engagement-nya cuma sekitar 11.000. Sedangkan gap ini terbesar. Nah, kemudian setelah masalah itu masuk ke variabelnya, saya ini Bu ada masalah di apa ya? Cari variabel itu tuh susah nyari yang research gap-nya. Dan research gap-nya tuh saya cuma menemukan yang 3. Yang pertama itu ada effective brain experience ini. Yang mana dari peneliti Dewi Aisyah Rahayu nih, di sini ditemukan bahwa mana ya? Sensory brain experience. Gimana Bu? Sensory brain afektif. Kalau ini yang ngambilnya afektif. Terus yang bawah ini ada yang afektif sama behavioral. Terus yang bawahnya lagi ini ada masih afektif sama behavioral. Terus sama pengalaman epistemik, Bu. Ini yang ada 3-3-nya tuh research gap-nya. Nah, apakah semua variabel itu harus ada research gap-nya atau cuma satu variabel aja nggak apa-apa, Bu, ada research gap? Sisanya positif semua. Oh, oke. Jadi gini ya, teman-teman. Sebenarnya yang namanya research gap itu kan bentuknya macam-macam, seperti yang udah kita diskusi di kelas. Research gap dari penelitian terdahulu, gitu ya, antar penelitian terdahulu. Yang satu bilang berpengaruh, satu tidak berpengaruh, atau yang satu bilang positif, satu bilang negatif. Ada juga research gap itu yang gapnya itu adalah dari di lapangan seperti itu, tapi teorinya bilangnya beda. Contoh, harusnya yang namanya affective brain experience itu semakin afektif experience seseorang terkait brain, maka kan harusnya dia engagement-nya semakin tinggi gitu ya. Betul nggak, Ilham? Semakin dia merasa experience-nya dia itu affect dia banget gitu kan, semakin harusnya engagement-nya tinggi. Itu kan secara teori gitu. Nah, tahu kan Lazada sekarang itu punya jingle baru? Ada yang tahu jinglenya Lazada? Ya Bu, yang ini kan siapa tuh yang lagu itu loh yang di atas motor ya Bu? Iya, nah jinglenya itu kan sangat catchy, bener nggak sih? Iya, jinglenya itu kan catchy banget sebenarnya ya. Tadi kamu selain afektif, apalagi satunya lagi? Afektif, yang lain? Behavioral.
kebiasaan, Oke. brand experience ini. Sama. Sama yang terakhir itu pengalaman epistemik, Bu. Epistemic experience. Yang penelitinya dari Ernie Martini. Oh, epistemic experience. Di bawah ini ada pengertian juga kok. Epistemic experience. Nah, iya. Saya mau ngaitinnya soalnya sama yang itu, yang si apa si jinglenya itu loh. Jadi orang kan kalau inget Lazada itu, inget mereknya itu berarti free ongkir gitu kan. Inget Lazada berarti inget apa gitu. Cuman dari berdasarkan jinglenya aja. Harusnya epistemiknya, experience-nya dia semakin bagus gitu kan. Dan dia udah ngalamin kan harusnya berarti semakin tinggi engagement-nya dia. Tapi ternyata tadi data bilang bahwa percentage engagement-nya masih rendah gitu ya. Iya, padahal orang bilang misalkan kamu dapat data gitu ya. Oh, si apa namanya jingle-nya itu memberikan pengalaman epistemik atau orang jadi bisa mengenali mereknya gitu kan, memberikan informasi langsung connect lah dari jingle-nya itu ke Lazada gitu. Tinggi banget gitu. Tapi kok ternyata engagement-nya masih rendah. Itu udah gap loh, Ilham. Tapi gap-nya itu antara gap kenyataan di lapangan dengan gap penelitian terdahulu atau teori. Semoga terbayang. Itu boleh juga sebenarnya seperti itu. Tapi kalau Ilham di sini udah dapet sih tiga-tiganya ya nggak masalah ya. Tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu semua apa namanya variabel saya harus yang apa namanya tiga-tiganya harus ada gapnya, sebenarnya enggak. Seperti tadi Ilham tanyakan, sebenarnya tidak. Tapi kalaupun misalkan kalau tadi kan saya mungkin maksud saya tadi mau menjelaskan adalah gini, oh misalkan Ilham yang afektif sama yang satunya lagi dapat gapnya yang epistemik, ternyata gap penelitian terdahulunya nggak dapat, boleh diambil dari gap permasalahan yang ada di lapangan gitu, boleh tuh kayak gitu gabungan. Atau boleh juga misalkan Ilham bilang gini, Bu, saya hanya menemukan gapnya satu, Bu, yang afektif aja. Terus gimana caranya, Bu? Caranya adalah cari penelitian yang afektif tadi. Nah, variabel-variabel apa yang banyak muncul bersama dengan afektif itu yang dipilih. Yang duanya lagi nggak ada gapnya, boleh Ilham. Tapi yang dipilih adalah yang paling sering banyak muncul bersama dengan afektif yang tadi ada gapnya. Boleh cara seperti itu untuk menentukan X. Jadi tidak perlu tiga-tiganya harus ada gap riset penelitian terdahulunya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Ilham. Oke, Bu. Baik, selanjutnya ini kan tadi itu udah ke permasalahan variabel. Nah, selanjutnya ke permasalahan jurnal saya, Bu. Jurnal saya itu rata-rata tuh ada Y2-nya, Bu. Jadi nggak berakhir di customer engagement kayak tadi, Bu. Oh. Kayak misalkan di Dewi Aisyah ini akhirnya tuh di brand loyalty Y2-nya. Wah, jangan. Berarti lebih baik yang afektif ini ditiadakan dulu ya, Bu. Pokoknya jangan yang di belakangnya ada brand, ada lain setelah engagement. Oh ya sih, Bu. Berarti yang bisa kepake itu cuma pengalaman epistemik doang ya, Bu ya? Ini yang pengalaman epistemik. Coba sekarang kamu cari yang ini, yang penelitian yang nomor 4 ini kan, yang Ernie. Nah, kalau begitu sekarang kamu coba cari penelitian-penelitian terdahulu, kamu ketik aja pengalaman epistemik atau epistemic experience terhadap engagement, social engagement ya, apa sih? Customer engagement. Customer engagement. Tapi yang saya cari itu customer engagement yang meneliti itu cuma Ernie Martini doang, Bu. Saya ketemu 2 research gap-nya, tapi tetap Ernie Martini, Bu. Yang epistemik gitu? Iya, karena rata-rata nggak ada yang meneliti epistemik dengan customer engagement gitu. Nah, kalau kayak begitu, berarti ini kan yang satunya epistemik sama pengalaman perseptual, pengalaman sosial. Terus yang bawahnya? Sama, Bu, karena yang meneliti Ernie Martini juga, Bu, tapi di tahun yang berbeda. Oh, tapi kalau yang bawah ini affordable, affordance for social experience. Oh, oke. Pakai bahasa Inggris pun nggak nemuin lagi, cuma dia doang. Kalau pakai bahasa Inggris, sebentar.
Saya ubah kali Bu tampilannya. Ya. Kayak gini-gini doang Bu tuh. Jadi nggak ada yang benar-benar yang akhirannya tuh customer engagement kayak purchase intention ini Bu. Ini juga analysis value terhadap minat penggunaan. Jadi nggak ada yang benar-benar customer engagement akhirannya Bu. Analysis value. Bisa digedein nggak ini? Saya nggak kebaca. Oke. Minat penggunaan ini dia ya. Malah minat penggunaan. Oke. Kalau begitu boleh juga kamu coba deh. Tadi saya lihat penelitian, ada nggak yang afektif apa tadi? Yang afektif brand experience. Affective brand experience on customer engagement. Mungkin bisa dicari lagi. Soalnya tadi saya menemukan afektif tadi tidak berpengaruh, bukan tadi? Tadi ketemu dua-duanya Bu, berpengaruh sama tidak berpengaruh. Oh oke. Coba kalau yang afektif ada nggak yang khusus ke customer engagement tanpa ke penelitian lain, tanpa ke variabel lain? Mungkin cari yang afektif itu aja. Cari yang AF. Judulnya sih antecedent dan konsekuensi customer engagement pada konsumen generasi Z, Bu. Tapi pas dilihat modelnya jadi begini modelnya, Bu. Iya, tapi cari jangan yang ada brand loyalty-nya maksud saya. Oh, iya. Cari affective brand experience. Berarti mesti dicari lagi ya, Bu ya? Iya. Oh, baik, Bu. Jadi nanti kalau misalkan yang affective brand experience-nya kamu udah dapet beberapa penelitian terdahulu, walaupun kamu tidak menemukan ada gap research antar itu, nggak masalah. Kamu bisa bilang bahwa customer engagement itu kan memang sekarang itu orang berlomba-lomba untuk customer engagement. Jadi cari pentingnya customer engagement aja di latar belakang kamu, nanti masukin itu gitu kan. Tadi juga data udah ada kan. Kenapa di Lazada gimana customer engagement-nya gitu. Terus beberapa penelitian terdahulu bilang bahwa customer engagement itu dipengaruhi oleh misalkan satu efek. Cari yang paling tinggi ininya. Coba deh salah satu penelitian yang tadi ada afektifnya, cari tabel T-nya deh. Tabel uji T-nya. Ilham. Cari yang paling besar pengaruhnya. Variabel apa? Itu juga boleh diangkat. Saya mau meneliti itu kenapa? Karena dari beberapa penelitian, variabel itu yang pengaruhnya tuh paling besar. Nah, karena customer engagement itu sangat penting, saya mau meneliti nih variabel-variabel X yang bisa memberikan pengaruh terbesar terhadap customer engagement. Gitu. Boleh juga, Ilham. Jadi nggak mesti harus ada positif, negatif, nggak mesti berpengaruh, nggak berpengaruh. Cara kita bisa dapetin kesenjangan itu untuk memilih X itu macem-macem sih. Itu. Boleh juga kayak begitu. Jadi nanti misalkan tadi ada punyanya siapa tadi? Ernie Martini. Ernie Martini. Dari 3 itu yang paling tinggi mana? Paling tinggi pengaruhnya.
Itu boleh kamu ambil, kan dia ada 2 penelitian tuh punyanya E. Martini. Dari 2 penelitian dia mana yang paling tinggi pengaruhnya. Jadi yang di penelitian yang pertama yang paling tinggi kamu jadikan X1, yang di penelitian yang kedua yang paling tinggi kamu jadikan X2. Oh, berarti nggak perlu serta-merta kita nyari gap-nya gitu ya, Bu? Research Nggak gap-nya. perlu, betul. Jadi kalau misalkan saya nyari misalkan pengaruh digital, karena saya mencari tuh digital marketing tuh banyak, cuma saya nyari gap-nya, Bu, yang susah. Oh, Nah, berarti nggak kalau apa-apa. nggak apa-apa. Berarti digital marketing bisa saya masukin jadi variabel salah satunya ya, Bu ya? Dengan catatan tadi lihat pengaruhnya besar nggak? Oh, JT-nya ya. Iya, di uji T-nya. Pengaruhnya itu coba, makanya tabel uji T-nya coba keluarin. Perlihatkan salah satu artikel. Tadi aja salah satu aja. Saya share screen-nya, Bu ya. Ya. Ini bukan validitas rehabilitas, yang uji T bawah lagi. Masih ke bawah. Oh, dia cuma sampai loading faktor doang. Apa di sini? Coba. Square root. Bukan. Habis. Ini yang punyanya si Ernie tadi. Kalau punyanya Ernie itu yang epistemik ya, Bu? Iya. Coba ke bawah. Nah, ini tadi di atas nih. Atas tadi tabel kelewat. Nah, koefisien regresi. Untuk melihat mana variabel yang paling besar pengaruhnya, kita ngelihat ke kolomnya koefisien regresi yang ada B. Tuh. Jadi yang nilainya paling besar di sini apa? Pengalaman berwujud justru. 0,430. Apa bawah? Bener kan? Ada pengalaman perseptual 0,13, ya kan? Pengalaman sosial 0,33, pengalaman epistemik malah kecil, cuma 0,044. Pengalaman terwujud justru yang 0,430 itu justru yang paling besar. Tuh, jadi boleh nih yang pengalaman terwujud yang kamu pakai. Tuh, X1-nya. Tapi nanti jangan lupa di latar belakang kamu tekankan narasi bahwa customer engagement itu sangat penting. Pentingnya kenapa sih dalam sebuah perusahaan gitu. Kalau kita mau ngambil sudut pandangnya ke situ, biar kamu nggak pakai gap riset yang positif negatif gitu. Oke, kalau udah ditekanin tuh gimana, Bu? Disambungin sama kalimat apa? Ya disambungin sama permasalahannya kan, ada masalah. Tadi di Lazada gitu kan. Nah, karena pentingnya customer engagement, sedangkan di Lazada ini engagement-nya masih rendah, maka kan harus ditingkatkan gitu kan. Nah, beberapa penelitian bilang bahwa ada variabel yang bisa meningkatkan gitu, yang pengaruhnya itu paling besar terhadap customer engagement. Nah, gitu loh. Ini pengalaman berwujud, pengalaman sosial malah tuh gitu kan. Coba cari penelitian yang lain. Misalkan yang penelitiannya Ernie yang lain tadi yang paling tingginya apalagi coba. Tadi selain ini mana tadi? Tadi kita pakai pengalaman terwujud, pengalaman sosial. Bukan, bawah lagi. Nah, ini. Pengalaman terwujud, pengalaman sosial. Oh, bukan, ada lagi ke bawah. Tapi dia cuma pakai ini ya. Interpost. Oke, nggak apa-apa. Nih. Tuh. Pengalaman sosial 35%. Jumlah brand post Facebook ini sampai 146% sosial juga kan berarti tuh. 1,4
1,466 tuh tinggi banget tuh. 1,466 tuh tinggi juga tuh. Terus pengalaman sosial. Berarti pengalaman sosial tuh bisa tuh, pengalaman sosial, pengalaman terwujud tuh. Sama pengalaman perseptual nih, walaupun dia minus tapi 6,210. Berarti kan 620% loh perseptual itu. Tapi minus nggak apa-apa. Minus itu maksudnya perseptualnya tinggi, engagementnya rendah. Oh, berarti nggak bisa dipakai. Jangan dipakai di penelitian kamu kalau mau bilang customer engagementnya tinggi ya. Jangan, berarti itu aja, sosial sama terwujud aja. Tadi yang di penelitian tadi juga iya. Nah, tinggal cari penelitian lain yang ada sosial yang terwujud ke customer engagement juga. Tuh. Baik, Bu. Pokoknya yang penting Bu, walaupun judulnya kayak gini, tapi yang penting dilihat dari dari konsep strukturnya ya Bu ya. Yang penting akhirnya ke customer engagement ya Bu. Iya, betul. Kalau misalkan pun ternyata nanti kamu dapet ada penelitian terdahulu yang ujung belakangnya adalah brand loyalty, sebenarnya bisa sih, cuman takutnya nanti ketahuan di penelitian terdahulunya ya kan kita harus nyebutin dependennya apa kan, nanti kelihatan. Sebenarnya kalau cuman sekedar narasi, kita bisa narasikannya yang tadi tuh yang belakangnya brand loyalty itu kan nggak kesebut di judul kan, brand loyalty-nya sebenarnya bisa tuh gitu. Cuman takutnya nanti jadi masalah kalau ketahuan ada artikelnya juga soalnya sih. Lebih baik seperti itu aja ya, Ilham. Bu, baik. Terima kasih, Bu. Sama berarti silakan ya nanti dicari, dilengkapi, dan kemudian di drafting ya sampai bab 2 ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut sambil saya menunggu kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau mengajukan diri untuk diskusi? Ini Heskiel, silakan. Bu, mungkin saya mau minta itu kali ya Bu, review yang kayak Ilham tadi Bu, sama yang sebelum-sebelum. Oh, oke. Kalau Hasya? Screen ya Bu. Apa Oke, nanti sip. aja Bu? Heskiel boleh sekarang. Hasya, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, aku mau nanya aja sih. Jadi gini, waktu kemarin yang aku sama Ibu bahas kan aku jadinya ada Z-nya ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kayak pengaruh brand ambassador terhadap brand awareness melalui Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, kan kalau misalnya aku tuh ada Z-nya, yang dimana kalau yang aku lihat tadi kan beda gitu sama yang lain. Berarti aku nyarinya tuh yang buat bab 2 kan ada nyari definisi dan indikator menurut ahli gitu kan. Iya, nah, betul. Kalau misalnya nyari indikatornya berarti aku nyarinya 4 ya Bu ya? Atau 5 ya Bu? Berarti kan brand 5 ambassador, Twitter, Instagram, Facebook, sama brand ambassador, sama brand awareness. Brand awareness, yes. Berarti 5 ya Bu ya? Oh, oke. Mau mastiin aja sih Bu, soalnya ada Z-nya. Makasih Bu. Sama-sama, aman, cuman gitu doang mah. Nur, tadi ada yang raise hand lagi, siapa tadi? Nur. Siapa tadi raise hand? Hilang. Siapa tadi yang raise hand ya? Ada yang lihat nggak tadi? Tadi ada yang raise hand, tapi kayaknya hilang nih. Nggak ada. Ya udah, silakan kalau begitu ya Heskiel. Dipaparkan. Izin ya Bu. Jadi buat rumusan masalah yang saya temuin itu, ini berdasarkan data yang udah dilakuin sama Good Status ini nih, buat platform e-commerce pilihan masyarakat Indonesia tahun 2022 itu menunjukkan Ibu kalau misalkan Shopee ini ada di peringkat pertama itu dengan persentase 77%, terus juga di keduanya itu ada Tokopedia dengan persentase 39%, dan di posisi ketiga itu ada Lazada 25%, dan di posisi berikutnya itu ada Bukalapak dengan persentase 9%, dan ada Alfaglyph, Blibli itu 7%, sama yang terakhir itu ada Klik Indomaret dan JDID itu dengan persentase 5% gitu ya Bu. Nah, terus saya itu milih buat nge-analisis Lazada karena saya kan kalau Ibu bilang kan
kalau mau ngeriset suatu perusahaan kan jangan yang dari top 1-nya gitu, Bu. Makanya saya pilih di top 3-nya gitu, Bu. Dan saya pilih Lazada. Terus juga saya kan ambil topiknya brand awareness karena saya menemukan data yang sudah dilakukan oleh perusahaan riset Ipsos ini. Jadi mereka tuh udah bikin riset kalau misalkan dari 4 indikator nih, ada BUMO atau brand use most often atau merek yang paling sering digunakan. Terus juga yang keduanya ada top of mind, terus juga ada jumlah transaksi dan nilai transaksi. Nah, dari 4 indikator ini tuh Lazada ini selalu di peringkat ketiga gitu, Bu. Jadi buat indikator BUMO sendiri itu ada persentasenya 13%. Terus buat di top of mind itu dia ada 12%. Sama di indikator jumlah transaksi atau share of order ini ada 16%, dan di indikator yang terakhir itu dia dengan persentase 16% gitu, Bu. Nah, terus kenapa itu kan untuk topiknya, jadi saya milih brand awareness gitu ya, Bu, karena saya udah menemukan data nih yang mencakup salah satu indikator dari brand awareness sendiri itu Ya, ada awareness-nya top of masih mind. rendah berarti, cuman berapa tuh berarti di top of mind-nya tuh? Top of mind-nya itu dia ada ini, Bu, 12%. 12% aja. Iya, nah terus buat itu kan berarti variabel Y-nya ya, Bu. Nah, variabel X-nya itu saya juga ini, Bu, pengen nanya sih, Bu, bingung juga karena X-nya itu saya jadi ini, Bu, tagline iklan, jingle iklan, sama brand ambassador, Bu. Jadi saya udah nemuin dari 8 atau 7 jurnal gitu, Bu. Nah, buat hasilnya ada yang negatif, ada yang positif gitu, Bu. Jadi buat tagline sendiri nih di jurnal pertama itu dia hasilnya negatif, terus di jingle dia positif. Di jurnal kedua dia ada brand ambassador hasilnya negatif, dan ini ada IWOM nggak saya pakai sih, Bu. Karena nggak terlalu nyambung sama brand awareness juga. Nah, tapi ini di jurnal ketiga jingle itu positif. Nah, tagline kan tadi kan di jurnal pertama itu ada negatif ya, Bu. Negatif, di situ positif. Saya ketemu dia ini positif. Jadi mungkin itu sih, Bu, alasan saya milih, kan saya udah nemu research gap-nya gitu ya, Bu. Nah, saya juga bingung ini sih, Bu, mungkin lebih ke arah judulnya, Bu. Nah, saya kan judulnya ini ya, Bu, pengaruh tagline iklan, jingle iklan, dan brand ambassador. Tadi saya nggak ngeliat brand ambassador di perasaan. Oh iya, ini brand ambassador di bawahnya, Bu. Tapi brand ambassador saya nggak nemuin gap-nya sih, Bu. Soalnya yang saya temuin hasilnya positif semua. Nah, terus brand ambassadornya ini apakah gabung sama jingle? Kenapa dipilih brand ambassador? Alasan saya milih brand ambassador ini kan apa ya, sebenarnya lebih ngelihat ke ini sih, Bu, fenomena yang dilakukan sama Lazada di 2022 kemarin. Kan dia tuh lagi gempar-gempar marketingnya gitu, Bu. Jadi dia juga di tahun 2022 kemarin tuh dia ini, Bu, milih brand ambassador baru itu Isyana Sarasvati, Bu. Jadi mau ngelihat gimana sih efeknya dari adanya brand ambassador ini terhadap brand awareness-nya Lazada sendiri gitu. Apakah bisa ningkatin atau malah tetap stuck aja nih gitu di tahun 2023 ini. Jadi brand ambassadornya kamu mau spesifik si Isyana berarti? Nah, ini juga saya mau tanya sih, Bu. Kalau brand ambassador itu berarti boleh secara general brand ambassador yang punya Lazada atau harus spesifik gitu ya, Bu? Menurut Nah, kalau kamu barusan cerita ke saya mah kan ngomongin Isyana, makanya justru saya yang nanya sama kamu. Kamu kepengennya apa? Berarti boleh, Bu, kalau misalkan spesifik gitu ya, Bu? Sekarang coba saya mau tanya dulu deh. Saya mau lihat tadi dari referensinya, dari jurnal penelitian terdahulunya. Di jurnal penelitian keberapa yang ada brand ambassador? Coba mana tadi tabelnya? Oke, sebentar, Bu. Di yang satu coba lihat, yang satu dulu. Dari satu dulu saya mau lihat satu. Satu kan cuma tagline sama jingle, nggak ada lagi kan? Iya. Yang dua brand ambassador sama apa? Brand ambassador sama IWOM, Bu. Brand ambassador sama IWOM. Oke, yang ketiga? Yang ketiga itu ada jingle sama tagline, hasilnya dua-duanya positif. Terus di jurnal keempat itu ada brand ambassador, hasilnya positif. Terus di jurnal kelima itu ada tagline sama brand ambassador, dua-duanya positif. Jadi yang jurnal kelima ini bisa dipakai sebagai dasar kamu brand ambassador. Boleh nggak saya ngelihat? Objeknya sama gitu sih, Bu, kebetulan. Oke, kita save dulu. Nanti saya mau ngelihat artikel yang kelima. Lanjut dulu yang keenam. Jurnal keenam itu ada ini, Bu. Jingle doang, hasilnya positif. Terus yang ketujuh ini, Bu. Tagline brand ambassador juga. Sama ini jurnal ke-8 ada tagline, Bu.
Oke. Coba yang ada ngomongin tadi tagline sama jurnal, tagline dan brand ambassador. Tagline brand ambassador. Yang satu jurnal doang apa? Jurnal 5 kalau nggak salah tadi. Oke. Nih. Boleh lihat nggak artikelnya? Nggak boleh, Bu. Nggak bercanda, Bu. Ini, Bu. Coba tabel yang tadi uji T-nya. Coba bawahin. Tabel uji T-nya. Sebentar. Ini, Bu. Itu uji F. Ini. Yang atasnya. Ke atas sedikit. Mana tabelnya? Ini koefisien determinasi. Itu hasil uji F. Ke bawah apa? Coba di bawah. Enggak ada. Mana coba ke atas lagi? Ke atas. Pelan-pelan kali. Oh, itu linear berganda tuh. Model. Ini tabel 2, hasil analisis linear berganda. Oke. X1 tadi apa? Tagline ya? 317. Terus brand ambassador 0,442, berarti boleh diambil. Kenapa? Soalnya di penelitian ini brand ambassador memberikan pengaruh paling tinggi. Bisa meningkatkan brand awareness. Oke. Boleh. Oke. Tadi terus ada satu jurnal lagi kan yang ada brand ambassador sama apa tuh nomor 12 apa kalau nggak salah tadi. Nah, ini. Beda kan itu? Tapi ini objeknya bukan ini sih, Bu. Bukan e-commerce. Oh. Dia objeknya ini Axis. Oh, Axis. Coba lihat ini ya. Apa namanya? OJT-nya. Sorry, nggak ada. Nggak dikasih lihat teman dia. Oke, stop. Oke. Pembahasan ke bawah dikit. Terus. Ini tagline, bukan bawahnya. Nih, brand ambassador. Positif signifikan. Tapi dia nggak ngasih lihat tabelnya ya. Cuman positif signifikan aja sih. Ya udah nggak apa-apa berarti. Kalau untuk di latar belakang ini boleh, tapi kalau untuk di bab 2 nggak bisa dipakai ini. Walaupun objeknya beda nggak apa-apa dipakai, Bu. Kalau untuk di latar belakang nggak masalah. Jadi kan cuman bilang bahwa si penelitian ini bilang bahwa brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan. Mendukung juga hasil penelitian itu. Tadi penelitian yang nomor 5 justru mengemukakan bahwa brand ambassador memberikan pengaruh paling tinggi dibandingkan variabel lainnya, sehingga sangat penting nih untuk meneliti nih gimana pengaruh brand ambassador terhadap brand awareness. Gitu. Bisa. Oke. Aman. Berarti untuk variabel X-nya aman gitu ya, Bu? Aman. Bisa. Saya pengen nanya ini sih, Bu, lebih ke judulnya. Jadi saya ada nemuin gini, Bu. Menurut Ibu mending judulnya ini atau yang ini, Bu, yang bawahnya? Kayak tagline iklan yang Lazada kan ini ya, Bu, tambah kotor tambah ke hidupmu. Nah, saya tuh ada nemu di jurnal yang keberapa gitu, itu dia kayak nulis si dalam kutip ininya tuh di ini, Bu, di latar belakangnya kalau nggak salah deh. Jadi di judulnya nggak dipakai, Bu. Jadi menurut Ibu mending pakai kutip di judul atau judulnya nggak usah ditulis gitu, Bu? Jadi kayak langsung gini. Kalau buat skripsi kamu pakai judul yang di atas. Tapi nggak usah pakai kata pengaruh. Langsung aja. Tagline dan jingle iklan serta brand ambassador terhadap brand awareness. Dah gitu aja. Oh, nggak usah ada kata apa, Bu? Nggak apa-apa. Oke. Berarti ini juga brand ambassador dispesifikin sama siapa gitu ya, Bu? Ya kalau misalkan kamu mau bikin jadi artikel, saran saya kamu pakai yang nomor 2, tapi agak sedikit dimodifikasi buat artikelnya. Ini keren. Oke. Saya udah cukup itu sih, Bu. Oke. Lanjut ke nyari indikator bab 2 aja kan ya, Bu? Sip. Di drafting ya, bab 1, bab 2-nya. Jadi langsung bentuk format seperti di proposal. Oke. Buat drafting itu beda file apa satu file, Bu? Beda file. Oke. Yang ini di-upload ya, tetap ya. Kemarin udah dikasih linknya belum ya pada semua buat upload ini? Belum.
Mungkin izin share screen ya, Bu. Kenapa? Saya mungkin stop izin share screen, Bu. Oh iya, boleh. Ya, terima banyak Bu Miguna. Sama-sama. Ntar ya, saya bukakan dulu. Bukan ini. Silakan, ada lagi? Ibu mau nanya. Boleh, silakan. Siapa nih? Ada. Oh, Sadam. Gimana Sadam? Suaranya putus-putus sih, Sadam. Udah jelas belum, Pak? Oh, udah deh. Oke. Ya, itu sih Bu tadi yang soal persepsi itu. Jadi berarti beda ya Bu, misalnya kemudahan sama persepsi kemudahan itu berarti nggak kedengeran. Gimana? Soal sekarang sudah terdengar belum ya Bu? Iya. Yang tadi soal persepsi sama kemudahan sama kemudahan berarti itu beda ya Bu ya? Persepsi dan persepsi kemudahan sama kemudahan dong itu berarti beda ya Bu? Oh, beda. Persepsi kemudahan sama kemudahan itu dua hal yang berbeda. Oke, kalau kemudahan sama kemudahan penggunaan beda juga. Dia harus benar-benar persis sama gitu. Kalau untuk definisi iya. Kalau buat dari yang tadi buat penentuan si variabelnya bukan misalnya kemudahan berpengaruh positif tapi persepsi kemudahan berpengaruh negatif gitu. Itu kan. Sekarang gini, artikelnya kamu cek dulu yang dia cuman kemudahan itu kemudahan apa di dalam artikelnya. Siapa tahu sebenarnya maksudnya dia juga kemudahan penggunaan, cuma dia cuma nyebutinnya kemudahan gitu. Bisa jadi. Ya mungkin di judulnya kayak kemudahan dong, tapi di dalam itu kemudahan penggunaan gitu. Nah, kamu cek aja dalamnya, karena kita kalau belum baca dalamnya kita belum tahu. Ya, tapi kalau yang persepsi udah jelas beda ya Bu ya. Bener. Kalau persepsi udah pasti beda. Tapi kemudahan sama kemudahan penggunaan itu bisa jadi tergantung ya. Berarti yang tadi persepsi itu nggak bisa dijadiin acuan buat ini ada gapnya Bu ya, karena yang satu persepsi, yang satu misalnya kemudahan doang gitu. Kalau enggak kamu cek aja dulu. Takutnya gini, kadang-kadang ada peneliti yang dia sebenarnya maksudnya cuma kemudahan, tapi karena dia pakai kuesioner, asumsinya dia itu namanya kuesioner itu kan pengen tahu persepsinya orang terkait kemudahan, jadi dia bikin judulnya persepsi kemudahan, padahal maksudnya dia itu kemudahan. Kamu cek aja teorinya di definisinya si persepsi kemudahan yang ada di dalam artikelnya. Dia maksudnya persepsi kemudahan atau kemudahan. Itu aja yang kamu cek. Oh, oke. Berarti lihat dari situ. Jadi di teorinya itu dia nulisnya persepsi kemudahan adalah atau kemudahan adalah gitu ya Bu ya? Ya, gitu. Atau misalkan dia bilangnya gini, persepsi kemudahan adalah bla bla. Satunya lagi bilang kemudahan adalah bla bla. Kok bisa sama gitu? Atau jangan-jangan dia di judul nulisnya persepsi kemudahan, taunya di definisi dia nulisnya cuma kemudahan, berarti mungkin maksudnya dia kemudahan. Oh, oke. Berarti based on di pengertian definisinya itu dia nyebutnya apa gitu Bu pengertiannya. Betul. Soalnya kadang-kadang suka ada yang kayak begitu sih orang. Oke, berarti kayak kalau yang tadi contohnya kemudahan penggunaan sama kemudahan, berarti di definisinya kalau misalnya kemudahan penggunaan harus yang kemudahan penggunaan adalah gitu ya, bukan kemudahan doang ya. Iya, kamu cek aja itu ke definisinya saran saya. Oke. Makasih Bu. Sip. Oke. Sebentar nih saya baru dapetin foldernya buat tugas. Seminar manajemen pemasaran. Oke, saya bikin foldernya dulu ya. Folder. Link.
Hmm. Oke, ini saya kasih di WhatsApp grup ya. Ini untuk tugas yang GUP ya. Pemilihan topik dan variabel. Oke. Link. Oke, sudah. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Izin mastiin aja sih, Bu. Jadi tadi itu selain yang pengertian dari para ahli yang minimal 3, indikatornya juga harus 3 ya, Bu? Iya, betul. Kalau bisa justru bagusnya sih ya dari sumber yang sama itu ada definisi, ada komponen-komponen gitulah yang termasuk indikator juga gitu. Oke, berarti kalau bisa tuh cari pengertian variabel yang udah ada indikatornya gitu ya, Bu? Iya, kalau bisa begitu lebih bagus. Oke, terus Jadi nanti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, Bu. Terus nanti dari 3 indikator yang beda itu, kita tinggal cari aja ya, Bu, yang sesuai sama penelitian kita yang mau kita ambil. Ya, betul. Jangan dipecah-pecah dan jangan saling menggabungkan ya. Jadi salah satu aja ambil. Oke, Bu. Makasih, Bu. Thank you. Ada lagi? Atau silakan ada yang bersedia mau di-review next? Ibu mohon maaf izin reminder itu kalau kelasnya sampai jam 3 aja di bulan kelasnya. Oh gitu? Iya. Emang kita udah ada ya iniannya ya pengumumannya udah ada, ya? Bu. Udah, Bu. Boleh dong share di grup? Oke, nanti dikirim ya, Bu. Berarti udah nih nggak ada yang mau ini lagi nih di review lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Boleh. Iya, Bu. Jadi tadi kan saya kan sempat konsul sama Ibu kan ya, Bu, mengenai variabel saya yang tadi ada usia itu loh, Bu. Nah, terus untuk sementara ini kan topik saya kan udah mengarah ke usia ya, Bu. Nah, nanti untuk dikumpul, tapi saya kayak ada niat untuk mencari lagi gitu loh, Bu, mencari variabel lain yang lebih mudah. Nah, untuk yang dikumpulin nanti yang usia dulu aja kali ya, Bu ya. Padahal kan saya belum baru. Boleh, nggak apa-apa, boleh itu dulu ya, Bu. Nggak apa-apa, boleh. Makasih banyak, Ibu. Oke. Ibu. Yep. Bu, boleh ini nggak Bu minta contoh drafting proposal bab 1 sama bab 2-nya? Yang maksudnya mungkin ada yang sebelumnya yang bagus atau gimana gitu, Bu? Oh, nggak boleh. Pokoknya harus sesuai ininya kamu aja. Pokoknya sejelek-jeleknya mau salah-salah justru saya kepengen tahu menurut kamu kayak gimana sih bab 1 bab 2 itu gitu. Justru jangan terpengaruh sama yang udah ada. Justru saya kasih ke kamu adalah pedomannya aja untuk bisa nulis bab 1 bab 2 yang dari fakultas. Oke, Ibu, makasih, Bu. Nggak apa-apa, jangan ini ya, kan kita masih belajar nih. Jadi justru kamu ada kurang-kurang, ada salah-salah biar kita interpretasi bareng-bareng dari pedoman gitu maksudnya. Jadi jangan melihat dari yang sudah ada, karena yang sudah ada bisa salah. Seperti yang contoh artikel-artikel yang udah ada aja ternyata salah ketik. Kemarin mahasiswa saya bimbingan udah nemu lucu. Maksudnya dia mau ngomong apa gitu, variabel apa, ternyata jadinya volume penjualan gitu. Kita ketawa-ketawa aja, ngakak-ngakak. Lucu banget. Baik, nanti pedomannya saya share di grup WhatsApp ya. Ini sambil saya cari dulu.
teman-teman terima kasih banyak hari ini. Jangan lupa dikumpulkan, itu udah saya ada tuliskan di deskripsi, ada tugas paper dulu yang pertama, itu linknya saya masukin lagi biar kalau ada yang mau ngelihat lagi. Terus tugas GUP yang sudah disusun ini silahkan. Terus tugas drafting proposal yang bab 1-2 juga silakan nanti kalau sudah selesai bisa langsung di-upload. Kemudian kalau yang kemarin itu kan sempat yang saya minta cuman cari masalahnya doang, itu nggak apa-apa, jadiin satu saja sama yang GUP. Sadam, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu, maaf, mau nanya lagi. Yang bab 2 itu berarti tadi cukup sampai yang ini ya Bu ya, yang definisi variabel-variabelnya ya Bu? Ya, sampai definisi-definisi variabel-variabel kamu, indikator. Terus kan penelitian terdahulu kamu pasti semua udah pada dapat kan? Jadi silakan penelitian terdahulu kalau mau dimasukkan kekejar waktunya boleh juga gitu kan. Ada yang mau bikin sampai model penelitian juga is okay, cuman yang saya wajibkan dari saya adalah paling sedikit draftingnya sudah sampai yang definisi dan indikator termasuk kesimpulan-kesimpulan masing-masing dari variabel tersebut. Gitu. Oh iya baik Bu, sama mau konfirmasi GUP itu yang waktu itu kita nyari artikel-artikel. Yang ini, yang kalian tadi paparin ke saya itu aja. Oh. Itu kan sebenarnya ngedrafting GUP, cuman kita belum sampai bab 3 gitu. Oh, jadi sama aja sama yang bab 1, bab 2 ya? Iya, cuman yang masih bentuk coret-coretan kamu yang tadi kamu paparin, yang teman-teman kamu tadi paparin. Yang kayak begitu aja. Makasih Bu. Thank you. Gimana Risa? Silakan. Ibu kan yang tadi tugas pertama kan juga dikumpulin Bu yang di email. Nah kalau misalnya tugas pertamanya topiknya beda sama yang buat bab 1, bab 2 itu nggak apa-apa Bu? Tugas pertama tuh maksudnya yang sekarang GUP? Enggak Bu, yang tugas yang pertama kali nyari topik nggak itu usah. Bu. Kan nggak usah itu. Digabung aja jadi GUP. Okay. Jadi kalau beda ya nggak usah, GUP-nya aja cukup. Saya asumsikan aja GUP itu udah termasuk tugas 1 yang kemarin itu juga udah gitu. Oh, ya udah Bu. Berarti yang beda nggak usah ya Bu. Oke, makasih Bu. Pokoknya yang dikumpulkan yang terakhir yang harusnya hari ini dipaparin. Di bagian tugas GUP dikumpulinnya. Hari ini silakan. Oke Bu, izin mastiin aja berarti untuk yang hari ini dikumpulin itu yang wajib cuman topik, judul, alasan, sama tabel yang penelitian terdahulu itu ya Bu? Yes, betul, yang itu. Oke, berarti deadline hari ini ya Bu? Atau kapan Bu? Iyalah, orang udah dari minggu kemarin. Oke Bu, masih banyak Bu. Silakan Indira, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya sih Bu, yang UTS itu kita pakai Turnitin juga atau enggak ya Bu? Maksudnya? Maksudnya dicek plagiarismenya juga apa enggak? Akan saya cek, tapi nanti kalau misalkan ternyata ada yang masih salah-salah atau kurang-kurang, masih dikasih waktu untuk perbaiki nanti. Yang penting dikumpulkan dulu saja yang draft bab 1, bab 2-nya. Oke, berarti bakalan dicek ya Bu ya? Bakalan saya cek. Oke Bu, makasih banyak. Oke, hari ini kenapa? Ada lagi? Nggak ada Bu, ini tadi lupa lower hand. Oh, Bu, saya mau kirain nanya ada Bu. lagi. Kenapa? Untuk yang bab 1 sama bab 2 itu deadline-nya kapan? Minggu depan yang pas kita jadwal UTS ya. Oh, jadi UTS digantinya itu ya Bu? Ya, jadi pas saat UTS kita diskusikan gimana untuk menyempurnakan bab 2-nya dan kemudian gimana nih dari bab 1, bab 2 yang udah kita susun ini supaya kita bisa menentukan bab 3-nya. Gitu. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, teman-teman terima kasih banyak hari ini. Jadi minggu depan kita ketemu untuk pada saat UTS kita akan diskusikan progres kalian yang sudah drafting bab 1, bab 2 dalam bentuk proposal. Dan kemudian nanti kita akan diskusikan untuk melengkapinya dan memperbaikinya kalau memang diperlukan, serta untuk bagaimana menyusun bab 3 berdasarkan bab 1 dan bab 2 yang sudah kita miliki gitu ya. Kalau misalkan nanti ternyata butuh 1 sesi lagi tambahan, harusnya soalnya pertemuan ke-9, besok minggu depan itu pertemuan ke-8 ya? UTS ya? UTS. Nah, kalau harusnya pertemuan 9 itu yang mengajar sudah Bu Diana. Tapi seingat saya Bu Diana bilang itu cuman beliau
mintanya cuman kalian masing-masing paparan aja proposal yang udah kalian susun gitu. Jadi beliau takutnya nggak ada ngasih materi apa-apa. Nanti saya coba minta negokan ke Bu Diana, moga-moga di pertemuan 9 kita bisa minimal ketemu sekali lagi untuk kita nyempurnain bab 3-nya. Jadi besok di pertemuan ke-8 pada saat UTS kan kita diskusikan bab 2 yang udah sampai kalian susun. Kemudian kita ngedrafting untuk bab 3-nya gimana-gimananya. Nanti kalau bisa di pertemuan 9 untuk perbaikannya gimana bab 3-nya supaya lebih bagus dan mentok sekaligus bisa menyusun kuesionernya yang bagus tuh seperti apa gitu, yang benar sih gitu. Semoga dikasih sama Bu Diana di sesi 9 masih saya, tapi kalaupun ternyata tidak dan Bu Diana minta di sesi 9 langsung beliau yang masuk, mungkin kita ada tambahan sekali ya teman-teman nanti setelah UTS. Bersedia nggak? Cuman biar kalian paham aja. Tapi kalau nggak mau ya saya alhamdulillah juga sih. Berkurang PR saya. Nanti didiskusikan aja silahkan. Apakah nanti juga kita kira-kira perlu tambahan atau enggak kan tergantung Bu Diana di tatap muka ke-9 bersedia kasih 1 sesi lagi untuk kita diskusi atau enggak. Baik, kalau gitu teman-teman untuk hari ini saya cukupkan. Selamat berpuasa. Masih jam 3, jangan tidur siang lagi ya. Dilanjutkanlah merevisi ini bab 1 bab 2-nya saja biar manfaat waktunya sambil menunggu buka puasa. Kalau ada bingung-bingung silakan chat-chat aja atau WhatsApp atau bisa juga kita kayak gini Zoom. Atau kalau misalkan besok ternyata saya ada di kampus dan waktu senggang mau diskusi secara langsung biar enak juga saya persilahkan. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa semua jaga kesehatan selama bulan puasa ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Recording stopped. Yuk.